Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aulia Ramadan, BP 19120031. Eh, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang berjudul Optimalisasi Perkuliahan Metode Penelitian Melalui Pendekatan Konstruktivitas. Baik, tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan perkuliahan metode penelitian mahasiswa melalui pendekatan konstruktivitas. Manfaat hasil penelitian ini adalah yang pertama, dapat dijadikan bahan kajian dosen pada umumnya dan dosen prodi khususnya untuk lebih memahami pendekatan konstruktivitas dalam penerapannya pada kegiatan kuliah mata kuliah masing-masing dengan benar. Yang kedua adalah dapat meningkatkan pengetahuannya metodologi penelitian mahasiswa, terutama cara-cara melakukan penelitian yang benar. Yang ketiga, dapat dijadikan acuan bagi dosen prodi untuk lebih meningkatkan kualitas perkuliahan untuk tercapainya standar kompetensi yang ditetapkan. Kajian teori pendekatan konstruktivitas dalam pembelajaran perkuliahan. Jadi, keunggulan penggunaan pendekatan konstruktivitas dalam pembelajaran di sekolah yaitu yang pertama, pembelajaran berdasarkan konstruktivitas memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Berbagai gagasan dengan temannya dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang kedua adalah pembelajaran berdasarkan konstruktivitas memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan disesuaikan dengan gagasan awal siswa, agar siswa memperluas pengetahuan mereka tentang fenomena dan memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena, sehingga siswa dapat terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasan tentang fenomena yang menantang siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran konstruktivitas memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalaman, dapat mendorong siswa berpikir kreatif, imajinasi, mendorong refleksi tentang model dan teori, mengenalkan gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang keempat adalah pembelajaran berdasarkan konstruktivitas memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa mendorong untuk memperoleh kepercayaan diri dengan menggunakan berbagai konteks baik yang telah dikenal maupun baru, dan akhirnya memotivasi siswa untuk menggunakan berbagai strategi belajar. Yang kelima adalah pembelajaran konstruktivitas mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka, serta memberi kesempatan siswa untuk mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Baik, yang keenam adalah pembelajaran konstruktivitas memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan, saling menyimak, dan menghindari kesan selalu ada satu jawaban yang benar. Baik, beberapa ciri pengajar dengan pendekatan konstruktivitas menurut River dan Oldham sebagaimana dikutip oleh Paul Suparno tahun 1997 sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik. Siswa diberi kesempatan untuk mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajari. Yang kedua adalah oliktasi. Siswa dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Siswa diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa yang diobservasikan dalam tulisan, gambar, maupun poster. Yang ketiga adalah restrukturisasi ide. Klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman lewat diskusi atau lewat pengumpulan ide berhadapan dengan ide-ide lain.
ide-ide lain. Seseorang dapat terangsang untuk merekonstruksi gagasan kalau tidak cocok, atau sebaliknya menjadi lebih yakin bila gagasan cocok. Yang B, membangun ide yang baru. Hal ini terjadi bila diskusi idenya bertentangan dengan ide lain, atau idenya tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya. Baik, yang C, mengevaluasi ide barusan dengan eksperimen. Kalau dimungkinkan, ada baiknya bila gagasan yang baru dibentuk itu diuji dengan suatu percobaan atau persoalan yang baru. Yang keempat adalah penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa lebih lengkap dan bahkan lebih rinci dengan segala macam pengecualiannya. Yang kelima adalah review. Bagaimana ide itu berubah. Dapat terjadi bahwa dalam aplikasi pengetahuan dapat disituasikan yang dihadapi sehari-hari. Seorang merevisi gagasan dengan menambah suatu keterangan ataupun dengan mengubah menjadi lengkap. B. Kerangka berpikir. Perkuliahan metodologi penelitian dengan pendekatan konstruktivis lebih memberdayakan mahasiswa dalam membentuk kemandirian, sehingga mahasiswa mampu mengkonstruksi pengetahuannya dan menemukan konsep teori yang terkait dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dengan pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivis, pola pikir mahasiswa dibangun dari dunia nyata yang ada di sekitar lingkungan hidupnya, agar mahasiswa benar-benar siap menghadapi tantangan hidup yang nyata yang ada di hadapannya, sehingga dapat terbentuk sikap hidup yang kuat dan mandiri. Perkuliahan dengan pendekatan konstruktivis mengutamakan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan kuliahnya. Partisipasi aktif mahasiswa menjadi kegiatan yang harus dilakukan dalam perkuliahan dengan pendekatan konstruktivis. Konstruktivis menekankan pada aspek pengalaman. Keaktifan mahasiswa dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mempertanyakan kejelasan, bersikap kritis, mengadakan justifikasi, menjadikan tercapainya harapan akan kemampuan penguasaan, cara-cara melakukan penelitian menjadi terwujud. Kegiatan perkuliahan dengan pendekatan konstruktivis semacam ini sangat diperlukan untuk bekal mahasiswa melakukan penelitian sebagai bagian dari kewajibannya untuk menyusun tugas akhir skripsi. Oleh karena itulah, dengan pendekatan konstruktivis, perkuliahan metodologi penelitian akan menjadi optimal dan dapat mendukung ketercapaian standar kompetensi yang ditetapkan dengan cepat. C. Hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivis dapat mengoptimalkan perkuliahan metodologi penelitian. Sekian, terima kasih.